Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kisah ini dengan mengucapkan sholawat untuk junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini membawa manfaat dan membuka hati kita semua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya di channel Cantika Story, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh hati berikutnya. Pernahkah kalian mendengar kisah nyata seorang wanita sederhana dari Indonesia yang datang ke tanah Arab hanya untuk bekerja sebagai juru masak, namun akhirnya justru dinikahi oleh seorang pemilik hotel mewah? Simak kisah ini sampai akhir. Karena bisa jadi, kisah ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang bagaimana takdir Allah bekerja dengan cara yang tak terduga. Namanya Nisa binti Abdul Malik. Usianya 25 tahun ketika pertama kali menginjakkan kaki di Riyadh. Wajahnya lembut, dengan mata jernih yang menyimpan keteguhan. Ia berasal dari sebuah desa kecil di pinggiran Banyuwangi. Bapaknya tukang becak, ibunya penjual jajanan pasar. Ia berangkat ke Arab bukan untuk mencari kemewahan, tapi demi menyambung hidup keluarga dan membayar utang tanah sawah yang nyaris dilelang bank. Berbekal ijazah setara SMA dan keterampilan memasak hasil belajar dari ibunya, Nisa diterima bekerja sebagai koki pembantu di sebuah hotel besar bernama Al-Muhayt Grand Hotel, hotel berbintang 5 yang terkenal melayani para bangsawan dan keluarga kerajaan. Hari-hari pertamanya di dapur tidak mudah. Ia harus bangun sebelum adzan subuh, memotong sayuran, membersihkan peralatan, dan menyiapkan sarapan untuk staf. Semuanya serba cepat, dan tak jarang ia mendapat teguran keras dari kepala dapur berkumis tebal bernama Bashir. Tapi Nisa tidak mengeluh. Ia hanya diam, tersenyum, lalu memperbaiki pekerjaannya. Namun, ada satu hal yang membuat Nisa berbeda dari staf lainnya. Ia tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, bahkan selalu menyempatkan diri membaca Quran saat istirahat. Di balik rak bumbu, atau di ruang istirahat kecil dekat lemari pendingin, suara lembutnya membaca surah Al-Mulk atau Yasin kerap terdengar lirih, menenangkan. Suatu sore, ketika cahaya matahari sudah mulai condong, dan dapur mulai sibuk mempersiapkan jamuan makan malam untuk tamu penting, Nisa mendapat tugas membuat dessert khas Timur Tengah. Kepala dapur sedang marah besar karena chef pastry utama mendadak izin sakit. Dalam keadaan panik, Bashir menunjuk Nisa. "Kau pernah buat ma'amul?" Nisa gugup, tapi menjawab, "Pernah, sedikit. Di rumah dari resep ibu." "Kalau begitu, buat. Pakai resepmu. Tapi kalau gagal, kau bersiap kembali ke Indonesia." Dengan tangan gemetar, Nisa mulai mencampur tepung semolina, madu, dan isian kurma cincang dengan sentuhan kayu manis. Ia berdoa lirih, "Ya Allah, Engkau yang maha mengatur. Jangan biarkan aibku tampak di depan manusia." Ketika ma'amul keluar dari oven, aromanya menyebar ke seluruh dapur. Harum legit bercampur hangatnya rempah. Saat itu pula, langkah sepatu menggemakan ruang dapur. Seorang pria tinggi berjubah putih masuk, diikuti 2 pengawal. Semua staf mendadak diam. Dia adalah Majid Al-Muhayt, pemilik hotel, pria muda pewaris tunggal keluarga Al-Muhayt, yang konon dikenal sangat tertutup dan tegas. Tanpa banyak bicara, Majid mengambil sepotong ma'amul dari nampan dan menggigitnya perlahan. Ia menatap ke arah dapur, lalu menunjuk makanan itu. "Siapa yang membuat ini?" Semua mata mengarah ke Nisa, yang berdiri di sudut belakang dengan kepala tertunduk. Ia melangkah maju, suaranya lirih. "Saya, Tuan." Majid menatapnya. Lama. Matanya gelap dan dalam, sulit ditebak. Lalu ia berkata pelan, "Kau bukan orang Arab, tapi tanganmu seperti tangan ibu-ibu Najd. Sederhana, tapi jujur." Setelah itu, ia pergi. Tak ada senyum, tak ada pujian, tapi tatapannya seolah menyimpan teka-teki. Hari-hari berikutnya, keanehan mulai terjadi. Majid semakin sering datang ke dapur. Awalnya hanya berdiri, lalu mulai bertanya-tanya soal resep. Suatu hari, ia datang membawa sekotak kecil dari pasar tua Madinah. Isinya rempah langka,
zafaran Yaman dan kayu manis Maroko. Cobalah buat sesuatu dari ini. Untukku, katanya singkat. Nisa bingung. Ia bukan chef utama. Tapi bagaimana bisa menolak? Ia pun membuat puding susu mawar dengan sirup zafaran dan taburan kayu manis, menu khas yang dulu hanya ia buat untuk adiknya ketika sakit. Majid menyantapnya sambil menatap Nisa dalam diam. Rasanya mengingatkanku pada ibuku, bisiknya lirih, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Gosip mulai tersebar di antara staf. Sebagian menyindir, sebagian mencibir. Ada yang bilang Nisa pakai ilmu, ada yang bilang hanya numpang cantik dan naif. Tapi Nisa memilih diam. Ia tahu, menjaga kehormatan adalah prioritasnya. Ia hanya bekerja dan berserah kepada Allah. Namun, malam itu saat Nisa sedang membaca Quran di ruang istirahat, suara berat menyela dari balik pintu. Ayat itu, tentang Musa dan pengasingannya, ya? Nisa terkejut. Di ambang pintu berdiri Majid, dengan mata yang tak setajam biasanya. Ada letih, ada luka, dan ada sesuatu yang belum ia pahami. Iya, jawab Nisa. Saat Musa lari dari Mesir dan berkata, Ya Robbi, aku sangat memerlukan kebaikan dari sisi MU. Majid melangkah pelan. Mungkin aku juga sedang mencarinya. Dan sejak malam itu, dunia Nisa tak lagi sama. Hari-hari di dapur kembali bergulir. Waktu berjalan, namun getaran dalam hati Nisa makin sulit ditepis. Kehadiran Majid Al-Muhaid di dapur kini bukan hal langka. Bahkan, dalam 1 minggu, ia bisa muncul 2-3 kali. Tidak lagi hanya mencicipi makanan. Kadang hanya berdiri, menyaksikan dari jauh. Kadang bertanya hal remeh seperti, mengapa kau tidak memakai sarung tangan saat mengiris bawang? Atau, apa rahasia rasa hangat pada sup buatanmu? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar basa-basi. Bagi Nisa, itu seperti tali-tali halus yang mengikat perlahan tapi kuat. Hatinya bergetar setiap kali pria itu muncul. Namun, ia juga sadar, pria itu adalah majikannya. Seorang pemilik hotel. Anak bangsawan. Sedangkan ia, hanya buruh dapur dari Banyuwangi. Suatu malam, hujan turun deras di Riyadh. Langka, tapi terjadi. Sebagian tamu membatalkan reservasi makan malam, dan dapur menjadi lebih lengang dari biasanya. Saat itulah pintu belakang terbuka, dan suara langkah yang dikenal Nisa memasuki ruangan. Majid berjalan masuk tanpa pengawal. Basah sedikit di bahu jubahnya. Ia tidak langsung bicara. Hanya berdiri memandangi Nisa yang sedang mengaduk kuah kari di panci besar. Apa yang sedang kau masak? Tanyanya lembut. Ini, kari daging. Untuk menu staf malam ini, jawab Nisa pelan. Majid mendekat, lalu mengambil sendok kayu dari tangan Nisa. Ia mencicipi sedikit, lalu tersenyum samar. Ini, rasanya seperti masakan seorang istri. Nisa membeku. Tidak tahu harus menanggapi atau diam. Tapi sebelum ia sempat berkata apapun, pria itu meletakkan sendok dan berujar. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Tapi aku belum tahu caranya. Kemudian ia pergi, lagi-lagi meninggalkan teka-teki di udara. Keesokan paginya, suasana hotel mendadak berubah tegang. Ibunda Majid datang dari Jeddah. Semua staf diminta bersikap lebih disiplin. Wanita itu dikenal sebagai bangsawan keturunan suku Quraisy yang sangat ketat menjaga tradisi keluarga. Berpakaian anggun dan selalu membawa pengawal perempuan, ia berjalan seperti ratu di antara para staf. Nisa tidak pernah bertemu langsung dengan wanita itu. Sampai suatu siang, ia dipanggil oleh manajer dapur dan diarahkan ke ruang kecil dekat lorong pribadi hotel. Silakan masuk, ucap salah satu staf wanita berpakaian hitam. Nisa melangkah masuk perlahan. Di dalam, seorang wanita tua duduk di kursi rotan dengan punggung tegak dan mata tajam. Tanpa basa-basi, wanita itu langsung bertanya, "Kau yang bernama Nisa?" "Iya, saya benar." "Kau dari Indonesia?" "Iya, Nyonya." "Orang tuamu siapa?"
Bapak saya tukang becak. Ibu saya jualan kue. Dan sekarang kau bekerja di dapur hotel anakku. Iya. Hening sejenak. Lalu suara wanita itu melengking tajam. Dengar baik-baik. Aku tahu apa yang terjadi. Jangan kira kau bisa memikat anakku dengan masakan atau kerendahan hatimu. Kau boleh bekerja di sini, tapi jangan mimpi menyentuh garis kehormatan keluarga kami. Nisa hanya menunduk, tapi hatinya seperti diremukan. Ia tidak tahu bagaimana semua ini menjadi rumit. Ia bahkan tak pernah menyangka pria itu memperhatikannya lebih dari sekadar staf biasa. Setelah pertemuan itu, Nisa mulai menjaga jarak. Ia kembali seperti semula. Diam. Fokus bekerja. Tidak menanggapi ketika Majid muncul di dapur. Tidak menyahut ketika pria itu mencoba menyapa. Bahkan ketika diberi bingkisan kecil berupa buku resep tua, Nisa mengembalikannya lewat manajer dapur tanpa pesan. Namun malam itu, ketika semua lampu dapur mulai dimatikan dan para staf bersiap pulang, langkah cepat terdengar mendekat dari arah lorong. Majid berdiri di sana. Nafasnya berat. Matanya merah. Apa kau takut padaku? Tanyanya tiba-tiba. Nisa menunduk. Saya takut pada Allah. Dan saya takut pada harapan yang salah. Majid mendekat. Hanya setengah meter jaraknya dari Nisa. Tapi suara hatinya seperti menggema jauh. Aku telah berbicara pada ibuku. Aku sudah memutuskan sesuatu. Besok malam, aku akan menikah. Dada Nisa seolah berhenti berdetak. Dengan siapa? Denganmu, jawab Majid tanpa keraguan. Jika kau bersedia. Bagaimana dengan ibumu? Biarlah waktu meluluhkan hatinya. Tapi aku tak bisa lagi menunda. Kau adalah doa yang selama ini kutunggu. Nisa menangis. Bukan karena sedih, tapi karena tak menyangka bahwa seorang wanita sederhana yang datang ke tanah asing dengan membawa luka dan harap, justru dipilih oleh takdir untuk menjadi seseorang yang sangat berarti. Dan malam itu, langit Riyadh terasa lebih lapang dari biasanya. Pagi itu matahari Riyadh bersinar lembut, seolah tahu akan datangnya sesuatu yang suci. Tapi di dalam hati Nisa, badai tak kunjung reda. Sejak malam sebelumnya, ucapan Majid terus menggema. Ia akan menikahinya malam ini. Nisa masih bertanya-tanya, apakah semua ini nyata atau hanya mimpi yang terlalu indah untuk dipercayai. Di kamar asrama kecilnya, ia sujud lama. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Ya Allah, jika ini benar jalan MU, maka lapangkan. Tapi jika ini hanya jebakan syaitan, maka selamatkan aku darinya. Tak ada gaun indah. Tak ada pesta mewah. Pernikahan itu dilangsungkan diam-diam di sebuah rumah kecil milik seorang ulama tua yang dipercaya keluarga Majid sejak lama. Hanya ada saksi, wali dari pihak Nisa yang ditunjuk melalui perwakilan KBRI, dan seorang penghafal Quran yang menjadi saksi kedua. Semuanya berjalan tenang, tanpa sorotan. Majid mengenakan jubah putih sederhana, dan Nisa memakai gamis polos warna krim dengan jilbab panjang. Ia tidak memakai riasan, hanya wajah yang bersih dengan mata yang tampak masih menyimpan takut dan haru. Aku terima nikahnya Nisa binti Abdul Malik dengan mahar seperangkat alat sholat dan cincin emas 5 gram, dibayar tunai karena Allah, ucap Majid lantang. Tangis Nisa pecah. Ia bukan menangis karena malu, tapi karena ia merasa seperti sedang dilahirkan kembali. Seorang anak tukang becak, kini menjadi istri dari pria yang pernah ia pikir tak akan tergapai bahkan dalam mimpi. Setelah ijab kabul selesai, mereka hanya duduk berdua di ruang kecil di belakang rumah itu. Sunyi, hangat, dan menenangkan. Kenapa kau memilih aku? Tanya Nisa pelan, tak berani menatap langsung ke mata suaminya. Majid menghela napas. Aku sudah bertemu banyak wanita. Cantik, kaya, terpelajar. Tapi tak ada satupun dari mereka yang membuatku merasa damai. Sampai aku mendengar suara bacaan Qur'anmu di balik rak bumbu itu. Nisa terdiam. Matanya kembali basah. Majid tersenyum lembut.
Kau tidak perlu menjadi orang lain. Tetaplah seperti ini. Karena aku jatuh cinta bukan pada jasadmu, tapi pada doa dan diam MU. Malam itu mereka menginap di rumah sederhana itu. Majid tidak membawa Nisa ke istana hotel. Ia ingin menjaga ketenangan istri barunya. Ia tahu badai akan datang. Tapi ia siap melindungi perempuan yang kini sudah halal baginya. Hari-hari berikutnya Nisa kembali bekerja. Tapi kini ia tidak lagi tinggal di asrama. Ia tinggal di apartemen kecil yang disediakan Majid secara pribadi. Ia tetap meminta agar pernikahan mereka belum diumumkan dulu. Aku ingin menyelesaikan urusan dengan ibumu sendiri, dengan baik dan sabar, kata Nisa. Majid menghargainya. Namun, berita pernikahan mereka tetap bocor. Entah dari mana, tetapi dalam sekejap para staf dapur mulai memperbincangkannya. Ada yang memuji, tapi tak sedikit yang mencibir. Fitnah mulai menyebar. Nisa dikatakan memakai pengasih. Dituduh hanya mengejar harta. Bahkan ada yang diam-diam menyiramkan air kotor ke sepatunya di tempat wudhu. Suatu malam, saat Nisa baru saja pulang kerja dan membuka pintu apartemennya, ia mendapati sehelai surat tanpa nama di sela pintu. Hanya satu kalimat tertulis di sana. Kau hanya noda dalam keluarga Al-Muhed. Ia menangis di sajadah. Lama. Tapi ia tidak menceritakan apapun pada Majid. Ia tahu, perjuangan ini belum selesai. Hari Jumat berikutnya, saat Majid baru selesai sholat di masjid hotel, ibunya datang dengan dua pengawal wanita. Wajahnya tenang tapi dingin. Ia berdiri di taman belakang, tempat biasa Majid duduk membaca. Nisa ikut bersama Majid karena diajak setelah makan siang. Ia sempat ragu, tapi Majid menggenggam tangannya pelan. Jangan takut, kau adalah istriku yang sah. Sang ibu menatap tajam ke arah Nisa, lalu bicara tanpa membuang waktu. Sudah kukatakan, keluarga ini tidak menerima perempuan sepertimu. Majid menjawab tenang. Ibu, aku sudah menikahinya. Dia istriku. Aku minta ibu hormati itu. Wanita tua itu tertawa kecil. Tapi tawanya penuh sinis. Jangan kira cinta akan melindungimu dari adat. Dunia ini tidak semudah kisah dongeng. Nisa menunduk. Tapi ia angkat suara. Saya tidak meminta untuk diterima, Nyonya. Saya hanya mohon agar tidak dibenci. Saya datang bukan untuk mengambil apapun. Saya hanya ingin menjadi istri yang menjaga amanah Allah. Hening sesaat. Lalu, untuk pertama kalinya, sang ibu menatap Nisa lebih lama. Ada sesuatu di sorot matanya. Tak lagi hanya marah, tapi seperti ragu. Tanpa berkata lagi, wanita itu berbalik dan pergi. Majid menghela napas. Dia mungkin belum luluh. Tapi kau baru saja membuatnya berpikir. Nisa memandang langit. Di antara dedaunan kurma, ia melihat awan bergerak pelan. Ya Allah, cukupkan aku dengan cinta MU, dan jadikan aku tempat berteduh bagi orang yang engkau amanahkan untuk mencintaiku. Dan dengan hati yang basah, ia genggam erat tangan suaminya. 2 pekan berlalu sejak pertemuan Nisa dan Ibu Majid di taman hotel. Tak ada kabar. Tak ada ucapan, tak ada tanda bahwa hati wanita tua itu luluh. Tapi juga, tidak ada serangan lagi. Surat ancaman tak lagi muncul. Tatapan sinis dari beberapa staf memang masih terasa, namun Nisa memilih bersabar dan tidak memperbesar apapun. Ia tetap menjalankan tugasnya di dapur. Tetap bangun dini hari, tetap memasak untuk staf hotel, tetap menyelesaikan pekerjaannya dengan teliti. Hanya kini, ia pulang ke apartemen kecil yang tenang, tempat ia dan Majid saling menjaga cinta dalam diam. Meski tidak ada pesta, Majid mulai memperlakukan Nisa secara terbuka sebagai istri, setidaknya di kalangan orang-orang terdekatnya. Ia mulai mengajak Nisa makan di ruang direksi, mengirimkan makanan buatan istrinya ke rapat-rapat penting, bahkan memperkenalkan Nisa pada kepala akuntan hotel sebagai wanita yang kini mengelola dapur hatiku. Namun, rencana tak selalu berjalan mulus. Suatu pagi, saat Nisa sedang memotong bawang merah,
Manajer hotel mendekatinya dengan wajah bingung. Nyonya besar, maksud saya. Ibu Majid meminta agar kau menemuinya sore ini. Di ruang perjamuan lantai paling atas. Nisa terdiam. Tangannya berhenti bekerja. Lantai tertinggi hotel itu adalah ruang eksklusif. Tempat hanya para bangsawan atau keluarga istana yang boleh masuk. Ia tak pernah berani membayangkan berada di sana. Sore itu, Nisa mengenakan gamis hitam sederhana dan jilbab krem. Wajahnya bersih tanpa rias. Ia berdiri di depan pintu kayu besar, lalu mengetuk perlahan. Seorang wanita muda membuka dan mempersilakan masuk. Di dalam ruangan berlampu kristal dan sofa empuk itu, Ibu Majid duduk sendirian. Wajahnya tanpa senyum. Tapi kali ini, tatapannya tidak sekeras dulu. Kau datang, ucapnya pelan. Nisa mengangguk, duduk di karpet tanpa disuruh. Ia menunduk sopan. Apa ada yang bisa saya bantu, Nyonya? Sang ibu menatapnya lama. Lalu berkata, 3 tahun lalu, aku kehilangan menantu pertama. Istri dari kakak Majid. Perempuan terpandang, cerdas, tetapi tak mampu membawa ketenangan dalam rumah. Sejak itu, aku takut. Takut anak-anakku jatuh cinta bukan pada yang sepadan. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, tapi kau berbeda. Aku memata-mataimu sejak kau pertama masuk hotel ini. Aku tahu siapa keluargamu. Aku tahu masakanmu. Aku tahu semua. Nisa masih menunduk. Saya tidak layak dibandingkan siapa-siapa, Nyonya. Saya hanya perempuan biasa. Justru itu, sahutnya cepat. Kau tidak mengejar apapun. Dan mungkin karena itulah, kau layak mendapat segalanya. Nisa mendongak, terkejut. Wajah wanita tua itu tak lagi kaku. Ia membuka sebuah kotak kecil dan mendorongnya ke arah Nisa. Ini, kalung milik ibuku. Dulu hanya diberikan pada menantu perempuan yang diterima sebagai bagian keluarga. Tangan Nisa gemetar. Ia tidak langsung menyentuhnya. Jangan takut. Ini bukan hadiah. Ini adalah tanda bahwa aku tidak lagi menganggapmu bayangan. Air mata Nisa menetes. Ia tak mampu berkata apapun. Hanya bisa mengucap lirih, Jazakillahu khairon, Nyonya. Kabar diterimanya Nisa oleh keluarga Al-Muhaid menyebar cepat. Sebagian tidak percaya. Tapi mereka tak bisa menyangkal ketika sang ibu mulai muncul bersama Nisa dalam acara resmi hotel, bahkan sempat memperkenalkan Nisa kepada beberapa tamu kerajaan sebagai istri dari putraku dan penjaga rasa keluarga kami. Majid tersenyum saat mendengar itu. Ia mencium kening istrinya saat di balkon apartemen mereka malam itu. Kau tidak tahu, Nisa, betapa banyak wanita yang mencoba mencuri hatiku. Tapi hanya kau yang berhasil menyentuhnya. Nisa hanya tersenyum. Karena aku tidak berusaha mencuri. Aku hanya memasak dan membaca Quran. Majid tertawa kecil. Dan Allah memberiku cinta dari tempat yang paling jujur. Hari-hari berikutnya terasa ringan. Nisa mulai diberi tanggung jawab lebih. Ia dipercaya membimbing tim masak baru yang berasal dari berbagai negara. Ia tidak hanya dikenal sebagai istri pemilik hotel, tapi sebagai guru dan teman bagi banyak staf. Namun suatu malam, ketika ia sedang duduk sendiri di ruang sholat kecil apartemennya, Nisa menyadari satu hal yang membuat hatinya bergetar. Ia rindu pulang. Rindu rumah kecilnya di Banyuwangi. Rindu ibu dan bapaknya. Ia ingin mereka tahu bahwa anak perempuan mereka, yang dulu berangkat dengan hanya 2 koper dan sepasang sandal, kini hidup dalam kasih sayang yang tak ia sangka. Majid setuju. 2 bulan kemudian, ia mengajak Nisa pulang ke Indonesia. Bukan dengan mewah. Hanya mereka berdua. Tanpa iring-iringan. Tanpa sorotan. Hanya 2 anak manusia yang sedang membawa pulang kabar bahagia. Dan saat Nisa turun dari mobil dan mencium tangan ayahnya yang kini sudah mulai bungkuk, semua air matanya tumpah. Bapak, aku pulang. Tapi bukan lagi sebagai buruh. Aku pulang sebagai istri yang telah dijaga oleh takdir Allah. Pagi itu,
Udara di kota Jeddah terasa hangat dan harum, seolah membawa pertanda akan sesuatu yang berbeda. Suara cericit burung dan deru ombak dari kejauhan mengiringi langkah Nisa menuju dapur utama. Ia mengenakan seragam kokinya seperti biasa, tapi ada getaran tak biasa di dadanya. Semalam, Amir sempat berkata, "Besok aku ingin kau masak sesuatu yang belum pernah ada di hotel ini. Aku akan menunggu di ruangan private jam 3. Nisa mengangguk saat itu, walau pikirannya penuh tanya. Apa maksud pria itu? Kenapa matanya terlihat sendu saat mengatakannya? Di dapur, ia mulai menyiapkan sesuatu yang sangat personal. Makanan khas dari kampung halamannya di Banyuwangi, resep turun-temurun dari ibunya. Sambal mangga muda, ikan laut panggang dengan daun pisang, dan nasi gurih kelapa. Ia menaruh hatinya pada tiap irisan bawang, pada setiap bulir nasi. Ia tak tahu mengapa, tapi hatinya berkata, masakan ini akan mengubah segalanya. Jam 2.59, Nisa menata hidangan dengan tangan sedikit bergetar. Ia mendorong troli menuju ruangan private yang selama ini tak pernah ia masuki. Ketika pintu dibuka, ruangan itu sudah tertata seperti ruang makan bangsawan. Lampu gantung kristal menyala lembut. Aroma gaharu menyelimuti udara. Amir berdiri di ujung meja, mengenakan setelan sederhana berwarna krem. Ia tersenyum kecil. Kau datang tepat waktu. Duduklah, ucapnya, sambil menarik kursi untuknya. Nisa duduk perlahan. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia merasa seperti bukan lagi seorang koki, tapi seorang tamu kehormatan. Amir membuka penutup hidangan, menghirup aroma masakan Nisa, dan matanya langsung berkaca-kaca. Ini mengingatkanku pada masa kecil. Ibuku pernah memasak sesuatu yang mirip, sebelum beliau wafat. Terima kasih, karena telah membawa kenangan itu kembali. Nisa tertegun. Ia tak menyangka masakannya bisa menyentuh sisi terdalam pria itu. Setelah menyantap makanan dengan khusyuk, Amir mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Sebuah kotak kecil bludru merah. Nisa, katanya pelan, kau datang ke negeri ini sebagai koki, membawa cita rasa tanahmu dan ketulusan hatimu. Tapi lebih dari itu, kau membawaku pada makna yang selama ini hilang dalam hidupku. Ketulusan, kejujuran, dan kedamaian. Karena itu, ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin emas putih bertatahkan batu safir biru yang berkilau seperti matahari pagi di laut merah. Aku ingin menikahimu. Tidak hanya karena masakanmu, tapi karena dirimu, seluruhnya. Maukah kau menjadi istriku, Sumayyah? Nisa menutup mulutnya, air mata mengalir tanpa bisa dicegah. Dalam hening itu, suara hatinya berseru. Ia teringat malam-malam panjang berdoa di sepertiga malam, mengharap Allah membuka jalan untuk hidup yang lebih bermakna. Dan kini, jawabannya ada di depan mata. Dengan suara pelan, bergetar namun pasti, ia menjawab, "Iya, aku mau, Amir." Di ruangan itu, yang dulunya hanya jadi tempat makan rahasia pemilik hotel, kini menjadi saksi cinta dua hati yang bertemu bukan karena status atau harta, tapi karena keikhlasan. Namun tak semua orang senang dengan kabar ini. Sebab tak lama setelah itu, Nisa harus menghadapi ujian berat yang mempertaruhkan segalanya. Siapa yang akan menentangnya? Dan mampukah cintanya bertahan di tengah badai? Malam itu, di balkon kamar lantai tertinggi Hotel Al-Hasnah, angin gurun berembus hangat. Suasana sunyi hanya ditemani suara air mancur dari taman bawah. Langit bersih tak berawan, penuh bintang-bintang terang seolah menyaksikan sebuah bab penting dalam kehidupan dua insan dari dua dunia yang berbeda. Nisa berdiri dengan jilbabnya yang sederhana, memandang jauh ke arah hamparan kota Riyadh. Tangannya gemetar, bukan karena angin malam, tapi karena rasa yang membuncah dalam dada. Di belakangnya, langkah kaki perlahan menghampiri. Wajah itu, yang selama ini hanya ia pandang dari kejauhan dan hanya ia impikan dalam diam, kini berdiri begitu dekat. Apakah kau percaya bahwa Allah mempertemukan orang-orang yang tidak pernah kita bayangkan, di waktu yang tidak pernah kita duga? Suara itu terdengar tenang tapi dalam, milik Amir. Nisa tidak langsung menjawab. Matanya mulai basah.
Dadanya bergetar menahan perasaan yang tak terbendung. Saya tidak tahu, Tuan, tapi saya yakin, apapun yang terjadi, Allah tidak pernah salah menulis takdir. Amir tersenyum kecil. Berhentilah memanggilku Tuan. Nisa. Namaku Amir. Hanya Amir. Dan aku ingin kau tahu sesuatu. Ia menarik napas dalam. Sejak hari pertama aku mencicipi makananmu, aku tahu ada yang berbeda. Ada cinta, ada kesungguhan, ada kesabaran dalam setiap hidanganmu. Tapi bukan hanya itu. Aku melihat cahaya dalam dirimu. Kesederhanaanmu, kekuatanmu, dan hatimu yang bersih. Itu semua membuatku jatuh cinta. Dan aku tidak ingin menunggu lebih lama. Nisa membalikkan badan, menatapnya dengan mata membasah. Amir, aku hanya wanita biasa. Aku tidak tahu harus berkata apa. Cukup katakan bahwa kau juga merasakannya. Potong Amir sambil mendekat. Aku sudah bicara dengan ibu dan ayahku. Aku ingin menikah denganmu. Tidak secara sembunyi-sembunyi. Tidak sekadar rasa kagum. Tapi pernikahan yang sah, yang diberkahi Allah. Di hadapan keluargaku dan keluargamu. Nisa terdiam. Air matanya menetes begitu saja. Hatinya berdesir hebat. Ia tidak menyangka, lelaki yang selama ini ia sembunyikan dalam doa, kini justru datang mengulurkan tangan penuh keyakinan. Tapi aku hanya seorang juru masak. Aku bukan siapa-siapa. Bisiknya pelan. Amir memegang tangannya dengan lembut. Kau adalah takdir yang Allah kirimkan untukku. Hanya orang bodoh yang menilai seseorang dari asalnya. Aku melihatmu dari hati, bukan status. Kau pantas bahagia. Dan aku ingin menjadi orang yang membahagiakanmu. Nisa menunduk. Kalau begitu, izinkan aku menjadi istrimu. Bukan karena hartamu, tapi karena Allah yang menyatukan kita. Amir memeluknya dalam kehangatan malam gurun, dengan hati penuh syukur. Doa-doa yang selama ini terucap di sepertiga malam akhirnya dijawab. Cinta tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia datang dari dapur hotel, dari rasa hormat, dari kesabaran, dan dari takdir yang berjalan perlahan. Seminggu kemudian, sebuah pesta kecil diadakan di taman hotel. Tidak mewah, tapi penuh berkah. Kania duduk di samping Amir, mengenakan gaun putih lembut dan senyum bahagia. Para tamu dari keluarga besar Amir hadir, juga beberapa pegawai hotel yang sudah seperti keluarga. Dan malam itu, seorang gadis muda dari Indonesia resmi menjadi istri dari pemilik hotel besar Arab. Bukan karena ambisi, bukan karena kecantikan semata, tapi karena cinta yang ditanamkan Allah dalam hati mereka berdua.